Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kalajengking itu dikupas, memperlihatkan daging putih berkilau di dalamnya. Itu bahkan memberi ilusi bahwa mereka sedang melihat daging udang atau kepiting. Makan hal semacam ini pasti berisiko. Satu kecelakaan menempatkan racun kalajengking api di dalam kuali dan hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Itu karena racun kalajengking api terlalu kuat, mampu meracuni dewa sejati sampai mati. Itu bisa merusak semangat primordial dan menghancurkan dao seseorang. Kelezatan. Daging kalajengking api ini bahkan mengalahkan daging sapi emas. Si Hao menghela nafas. Ketika yang lain melihatnya memakannya tanpa masalah, mereka semua santai dan mencobanya juga. Benar saja, daging kalajengking yang seperti batu giok bahkan membuat Luo Dao menghela nafas dengan takjub. Benda ini tampak menakutkan, tetapi ketika memasuki mulutnya, itu segera berubah menjadi daging yang berharga. Itu Juici dan harum. Aku berkata, Lan Yichen, bukankah kamu seorang pria logam? Kenapa kamu memperebutkan makanan juga? Si Hao bertanya. Saya diberkati oleh keberuntungan alami, dapat bertukar antara daging dan logam. Saya bisa menyerap obat daging yang berharga ini. Dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kita harus memahami bahwa apa yang dimasak adalah bakat yang luar biasa. Ini adalah obat penyembuhan yang bagus. Ayo, coba daging harum ini. Lui tidak lagi khawatir tentang apapun, membawa mastif perak itu. Dia mengeluarkan beberapa potongan besar daging dan meletakkannya di dalam kuali. Daging anjing paling harum. Pasti rasanya enak. Si Hao membuka beberapa toples anggur berkualitas, minum sambil makan. Mereka semua cukup riang. Hei, pria logam, bisakah kamu mengajariku cara mengubah antara batu dan daging? Batu Divine yang menyerang tidak bisa menonton lebih lama lagi, ingin bergabung juga. Maaf, ini adalah kemampuan ilahi bawaan. Itu bukan sesuatu yang bisa saya ajarkan. Kata Lan Yichen. Batu mencolok ilahi kesal. Masukkan sebatang obat suci untuk menyesuaikan rasanya. Kata si Hao. Obat tua yang bersinar dilemparkan ke dalam kuali. Sejumlah besar cahaya segera menyebar keluar, aroma menyebar beberapa li keluar. Dengan demikian, nafsu makan mereka menjadi lebih besar. Ungu Golden Swan, ini adalah spesies yang jarang terlihat. Ini akan menjadi pertama kalinya saya mencobanya. Si Hao memotong sepotong besar dan memasukkannya ke dalam kuali. Kemudian, ketika dia mencicipinya, dia sangat puas. Berkata, seperti yang diharapkan, itu benar-benar yang kedua setelah burung surgawi tipe Phoenix, daging halus yang langka. Daging emas ungu sangat lembut dan penuh aroma, menyebar ke dunia luar melalui formasi besar. Bau apa ini? Sangat harum. Ada banyak orang yang menjaga di luar. Mereka tidak bisa memasuki wilayah tengah, tetapi mereka semua penasaran. Tak satu pun dari mereka akan pernah berharap bahwa para pemimpin mereka, talenta luar biasa yang paling kuat, sedang dimasak sekarang dan dimakan. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan muntah darah dan ketakutan, segera melarikan diri. Naga Sparrow ini, aku merasa seperti memanggangnya lebih baik daripada merebusnya di kuali. Kata si Hao. Pada akhirnya, dia memakan sayap Dragon Sparrow yang dipanggang keemasan, serta kaki Dragon Sparrow. Adapun orang lain, mereka benar-benar tidak bisa makan lagi.
Si Hao adalah satu-satunya yang terus memasukkan sebagian dari setiap daging ke dalam kuali, memakan semuanya sampai akhir. Pada akhirnya, dia berbaring di tanah dengan puas. Dia membakar semua kulit binatang, bulu burung bersih, dan dia kemudian menyimpan semua dagingnya, menyimpannya untuk dimakan perlahan di jalur Bluestone. Tentu saja, bulu primordial ungu Golden Crane dan Dragon Sparrow yang sebenarnya tertinggal, disimpan di kantong surga dan buminya untuk memperbaiki kipas 5 burung. Di alam bawah, dia sebelumnya telah mengumpulkan 5 jenis bulu ilahi, dan dia sudah menyempurnakannya. Dia kekurangan bahan, kebanyakan dari mereka adalah bulu ahli tertinggi, hanya 2 di antaranya yang merupakan bulu dewa, namun hasilnya masih merupakan artefak magis alam api ilahi dan kekuatannya luar biasa. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah bahkan tanpa menggunakan kekuatan magis, hanya mengayunkannya sedikit, kipas 5 burung dapat menghasilkan kekuatan ilahi yang kuat, karena ada sebuah kata kecil yang terbentuk di dalamnya yang dapat menggerakkan dunia dan merebut kekuatan ilahinya. The Vive Bird Fan layak menjadi salah satu artefak magis paling kuat di era kuno, layak untuk disempurnakan. Karena itu, setiap kali Si Hao melihat bulu ilahi yang cocok, dia akan selalu mengumpulkannya. Hal semacam ini akan menampilkan kekuatan mereka saat dibutuhkan. Jika benar-benar ada saat ketika kekuatan ilahinya mengering, maka itu mungkin menjadi kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Ini adalah unicorn harta karun Octadik. Lan Yichen membuka kotak giok, dan ketika dibuka, warnanya ungu dan berkilau. Itu adalah tanaman yang panjangnya 1 kaki. Itu tampak seperti kilin ungu, 1, yang juga merupakan asal dari namanya. Sebuah tanaman? Si Hao tercengang. Dia berpikir bahwa harta karun Octadik kuno semuanya adalah burung atau binatang. Tidak pernah menyangka bahwa yang berperingkat tertinggi adalah tanaman. Meskipun ini tumbuhan, teksturnya tidak jauh berbeda dengan daging. Kata Lan Yichen. Tangkai tanaman ini memiliki daun yang aneh. Mereka seperti tanduk kilin, berkilau dan bersinar. Itu hanya memiliki 2 daun, dan mereka tumbuh dengan cara bercabang. Akarnya berbentuk seperti kilin. Itu terlihat sangat aneh, tetapi begitu menyentuh tanah, itu akan berlari, melarikan diri ke kedalaman bumi. Itu cukup sulit untuk ditangkap. Lan Yichen bisa bergabung dengan gunung logam. Ketika memasuki budidaya isolasi, itu secara tidak sengaja masuk ke bawah tanah dan dia kebetulan melihatnya. Untungnya menangkapnya. Kalau tidak, secara normal, lupakan untuk mengambilnya, orang bahkan tidak akan bisa melihatnya. Aroma yang manis. Si Hao berseru kagum. Aroma tanaman ini tidak begitu kuat, tetapi aroma manis yang samar membuat pikiran seseorang terasa terbuka dan jernih, memungkinkan mereka untuk segera tenang. Untuk pembudidaya, itu adalah objek ilahi. Tidak heran itu bisa membuat obat suci, dan efek obat suci meningkat beberapa kali lipat. Ini bukan benda biasa. Si Hao tidak bertindak terlalu sopan. Dia menyingkirkan unicorn harta karun Octadik. Itu semua demi menerobos. Dia ingin menempa jembatan di jalan yang rusak, melewati parit surgawi dan membangun jalannya sendiri yang tak tertandingi, melebihi semua yang ada di depannya. Adapun semua obat suci yang dikumpulkan Lan Yichen dan Luo Dao, Si Hao tidak meminta mereka untuk itu, meminta mereka menggunakannya untuk kultivasi mereka sendiri. Terlepas dari ini, dia mengeluarkan Cloud Market Chopper, memberikannya kepada Lan Yichen dan Luo Dao. Ini adalah material divine yang dia rampas dari Immortal Palace, sesuatu yang bisa ditempa menjadi artefak magis yang sangat kuat. Di kota Radian, istana abadi telah dijarah bersih. Ini jelas merupakan peristiwa besar.
Meskipun mereka mencoba menyembunyikannya, masih ada beberapa yang mengetahui bahwa seseorang telah menerobos masuk. Meskipun mereka tidak tahu tentang kerugiannya, mereka tahu bahwa ada masalah besar. Segera setelah itu, beberapa kekuatan besar menerima laporan bahwa seseorang menerobos ke Gunung Silver Police untuk menyelamatkan Lan Yichen dan sekarang terperangkap di dalam formasi. Pergi, ayo berikan bantuan dan lihat apa yang terjadi. Apakah benar-benar ada seseorang yang berani ini? Banyak orang tidak percaya ini. Kecuali jika ahli realm api ilahi yang paling kuat mengambil tindakan, bagaimana orang itu bisa melawan begitu banyak bakat luar biasa? Namun, ketika mereka bergegas, tempat itu benar-benar sepi. Terlepas dari sedikit aroma daging di dalam Silver Police Mountain, tidak ada yang lain. Semuanya telah dibakar bersih oleh Si Hao. Benar-benar sampah. Bahkan dengan kalian semua berjaga-jaga, tidak ada dari kalian yang memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Sekelompok orang yang turun sangat marah, membuat para ahli yang menjaga Gunung Silver Police merasa tidak berdaya. Itu karena formasinya terlalu kuat, sampai-sampai mereka tidak bisa masuk sama sekali. Di dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Banyak orang menghirup udara, karena mereka menemukan bahwa Si Hao telah pergi. Orang-orang yang bergegas tidak bertemu dengannya, membuat banyak orang di dunia luar merasa lega. Setelah menenangkan hati mereka, semua orang menemukan bahwa mereka sekarang agak takut pada Huang. Mereka takut murid sekte mereka berlari ke dia, takut bahwa mereka akan menginjak jalan kematian. Sungguh, tak terbayangkan. Seorang pemuda yang berasal dari alam bawah sebenarnya membuat kami merasa sangat khawatir, takut keturunan kami akan bertemu dengannya. Ini benar-benar menyedihkan. Seorang dewa surgawi tua berkata sambil menghela nafas, merasa sangat tidak berdaya. Kenyataannya, sekarang, selain dari warisan seperti lembah pedang, istana naga, kuil ilahi, dan warisan lainnya dengan orang-orang aneh kuno, siapa lagi yang tidak takut pada Huang? Selain mereka, mungkin hanya istana abadi, anak kegelapan ilahi, dan pewaris seni pembakaran surga yang agung tidak akan merasa takut. Tidak baik. Dia menuju Radiant City. Di dunia luar, ekspresi banyak orang berubah. Mereka menemukan bahwa Si Hao membawa beberapa orang ke Radiant City. Saat ini, banyak orang takut padanya, karena orang ini tidak pernah bertindak sesuai aturan, tidak melakukan hal-hal seperti yang biasanya diharapkan. Dia jelas tidak peduli dengan aturan yang ditetapkan oleh kekuatan besar. Saat ini, anak kegelapan ilahi, Raja Enam Mahkota, Gu Jianyun, anak suci kuno dan yang lainnya belum muncul dari isolasi mereka. Jadi siapa yang bisa menghentikannya? Dia pasti tak tertandingi. Jika dia meratakan segalanya dengan caranya sendiri, membantai Radiant City hingga bersih, itu tidak akan terbayangkan. Di dunia luar, sekelompok orang merasa cemas, khawatir untuk murid-murid mereka. Sulit bagi hati mereka untuk tenang. Para tetua dan orang lain yang berhubungan langsung dengan para pemuda ini di dalam kota Radiant merasa lebih takut. Ini tak terbayangkan. Sejak pembukaan Immortal Ancient, tidak ada satu orang pun yang pernah menyebabkan begitu banyak wajah jatuh. Hati mereka bergetar hebat karena khawatir. Radiant City memancarkan kilau emas samar. Bersama dengan kedipan teks tulang, itu seperti kota emas yang sangat besar. Bukankah itu Luo Dao? Kenapa dia kembali? Dia benar-benar berani memasuki kota Radiant. Seseorang mengenali Luo Dao, segera menjadi terkejut. Lan Yichen juga kembali, benar-benar membebaskan diri. Kekuatan itu tidak bisa menangkapnya. Apakah dia menawarkan Octadictria Sure Unicorn?
Banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihatnya. Ini agak tidak terduga. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan gegabah karena mereka adalah talenta yang luar biasa. Beberapa orang dengan cepat pergi, mereka yang berasal dari kuil ilahi, istana abadi, istana kegelapan ilahi dan kekuatan lainnya untuk menyampaikan pesan. Segera setelah itu, semua orang terkejut mengetahui bahwa orang-orang itu langsung menuju istana kegelapan ilahi, mengunjungi mereka. Siapa ini? Berhenti. Itu kamu? Kenapa kamu datang lagi? Seseorang mengenali Si Hao, ekspresinya segera berubah, merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Orang-orang klan dunia bawah merasakan sakit kepala yang hebat. Belum lama ini, orang ini memasuki formasi hebat mereka, dan pada akhirnya, semua ahli mereka tersapu. Ketika orang-orang di belakang bergegas, mereka hanya melihat tanah yang dipenuhi mayat. Penjarahan. Si Hao berkata dengan malas. Kamu, ya, klan dunia bawah terkejut dan marah. Dia benar-benar berjalan ke pintu mereka begitu saja. Mereka yang melihat ini dari samping semua tercengang. Kata-kata ini bahkan bisa keluar dari mulut seseorang. Dia akan merampok istana kegelapan ilahi. Tidak bagus, para ahli Radiant City telah pergi ke Gunung Silver Police. Ini jelas harimau jauh dari domain. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk merampok mereka. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Si Hao tidak ingin menanggapi ini. Dia datang hari ini untuk menyapu semua perbendaharaan kekuatan besar ini. Mereka yang berani mencuri Octadic Treasure Unicornku. Sekarang, aku datang untuk mengumpulkan bunga. Tanpa sepatah kata pun, Si Hao melepaskan tamparan. Pintu masuk dan halaman istana kegelapan ilahi yang besar diratakan, dan beberapa orang bergegas masuk. Kamu berani. Seseorang berdiri di jalan mereka. Lan Yichen dan Luo Dao langsung mengambil tindakan. Mereka adalah ahli tingkat bakat yang luar biasa, berurusan dengan orang-orang yang tersisa cukup mudah. Ho! Pintu masuk perbendaharaan hitam diledakkan oleh telapak tangan Si Hao. Mereka yang menonton semuanya tercengang. Ini adalah pintu yang terbentuk dari bahan ilahi, dan bahkan talenta luar biasa pun tidak dapat dengan mudah menerobosnya. Sangat malang, hanya obat-obatan suci ini? Anak kegelapan ilahi bajingan itu terlalu kikir. Bagaimana dia bisa berkultivasi secara normal? Si Hao tidak puas. Klan dunia bawah berani merasakan kemarahan tetapi tidak berani bertindak. Mereka telah dibantai dalam keadaan tak berdaya. Apakah kalian semua menyembunyikannya? Lupakan obat ilahi, Anda semua bahkan tidak memiliki setengah buah ilahi. Si Hao memarahi. Orang-orang klan dunia bawah benar-benar tidak bisa berkata-kata. Siapa yang bisa memilih obat ilahi? Berapa banyak dari mereka yang bahkan digali? Setengah buah ilahi adalah hal-hal yang bisa ditemukan tetapi tidak diminta. Kami memang memiliki setengah buah dewa, tetapi semuanya diambil sebulan yang lalu. Ini adalah obat suci yang kami kumpulkan baru-baru ini. Seseorang menjelaskan dengan wajah cemberut. Bicaralah, di mana Divine Dark Child berkultivasi dalam isolasi, teriak Si Hao. Dia ingin mengunjungi sarangnya. Aku tidak tahu, setiap kali, selalu anak dewa yang secara pribadi kembali untuk membawa obat yang berharga. Tidak ada yang tahu di mana dia berkultivasi. Orang-orang klan dunia bawah menjawab dengan kepala tertunduk. Pergi ke rumah berikutnya. Setelah melihat-lihat dengan murid ganda dan memastikan tidak ada yang mereka abaikan,
dia menuju ke kekuatan berikutnya. Segera setelah itu, dia menjarah sekte lain. Kali ini, hadiahnya tidak buruk, jauh lebih baik daripada hadiah dari Istana Kegelapan Ilahi. Tidak bagus, saya baru saja menerima berita bahwa 6 mahkota Raja Ning Chuan akan kembali. Setelah menjarah dari 2 tempat, Luo Dao berbicara di sebelah telinga Si Hao. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Begitu 6 Raja Mahkota muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Dia tidak akan tertandingi di bawah surga. Apakah begitu? Dia memiliki kekuatan di kota ini juga? Kalau begitu kita ke sana saja, kata Si Hao. 1. Qi juga berarti unicorn jantan, dan Lin berarti unicorn betina. Hanya karakter Qi yang digunakan, itulah sebabnya saya menamakannya Octadictresure Unicorn. Tetapi mungkin lebih tepat untuk meninggalkannya di Octadictresure Qi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.